Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Fitriani dengan NIM C1F018020 Prodi Ekonomi Islam R06. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi syariah yang berkaitan dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang dimana pembahasan pertama itu ada perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar, rumusan konsep mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis berlandaskan dengan bisnis yang berlandasan dengan bisnis konvensional yang menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah pada tahun 2002. Pada bagian pendahuluan, KDPPLSK atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan penyempurnaan khususnya mengenai pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi, dan karakteristik transaksi. Kemudian pada bagian 7 laporan keuangan terdapat tambahan tujuan lain yang diatur dalam KDPPLK, yaitu tujuan laporan keuangan yang terkait dengan dua hal. Yang pertama yaitu pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kemudian pemberian informasi, pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Kemudian pada bagian asumsi dasar, selain diatur asumsi dasar aktual dan kelangsungan usaha atau going concrete, juga diatur bahwa penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas, pendapatan atau hasil yang dimaksud tentu bagi dari laba bruto. Sementara itu, bagian unsur-unsur laporan keuangan mengatur antara hal berikut. Yang pertama yaitu unsur neraca. Unsur neraca entitas syariah terdiri dari aset, kewajiban, dana circa, temporer, dan terakhir ekuitas. Kemudian unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban, dan pihak ketiga atas bagi hasil, yang mana pihak ketiga atas bagi hasil ini adalah pihak ketiga atas bagi hasil, bukan unsur beban, walaupun secara perhitungan dikurangkan dalam penentuan laba entitas. Kemudian yang ketiga itu ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian pengaturan akuntansi yang memberikan konsep mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Yang keempat itu ada komponen laporan keuangan entitas syariah, meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara kegiatan komersial, kegiatan sosial, serta kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Yang kelima itu ada berbeda dengan kerangka konseptual keuangan atau KKPK pada SAK umum yang mengacu pada transaksi konvensional. KDPPLK syariah memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Kemudian berdasarkan KDPPLK syariah, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip 5, yaitu persaudaraan atau ukhuwah, keadilan atau adalah, ketiga kemaslahatan atau maslahah, keseimbangan atau tawazun, yang terakhir ada universalisme atau syumuliyah. Kemudian yang kedua itu ada beberapa karakteristik transaksi syariah yang disebutkan dalam KDPPLK syariah, diantaranya itu tidak mengandung unsur riba, kemudian tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur musyir, tidak mengandung unsur gharar, dan terakhir tidak mengandung unsur haram. Kemudian pembahasan yang kedua itu ada konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikiran Islam. Pada kerangka dasar akuntansi merupakan hal penting, dan untuk AAOIV telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIV yaitu sebagai berikut, yang dimana ada 5 hal. Yang pertama itu ada dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Kemudian ada tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi yang belum mengatur.
Yang ketiga itu ada tujuan akan membantu memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat ada tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkat pemahaman informasi akuntansi sehingga akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir ada penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dan dalam AAOIV atau penyusunan tujuan laporan keuangan lembaga syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian dilakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Kemudian jika diketahui konsisten ini sesuai maka akan diterima, sedangkan jika tidak diketahui sesuai makna maka akan ditolak. Jadi hal ini didasarkan atas kemudahan dan tingkat penerimaan oleh masyarakat luas atas konsep kontemporer tersebut. Jika diketahui konsisten atau sesuai maka akan diterima. Sedangkan jika diketahui dan tidak sesuai maka akan ditolak. Hal ini didasari atas kemudahan atau penerimaan oleh masyarakat luas atas konsep kontemporer tersebut. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AAOIV atau penyusun laporan tujuan untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes analisis apakah